Bulatan Senter Muarabiti Kabupaten Musirawas. Hai, selamat pagi ya buat pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada. Tentunya di edisi Selasa 14 Februari 2023 dalam program Induk Informasi Edukatif. Ya, 97,1 FM Radio Salam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agromilitan Center Muarabiti Kabupaten Musirawas. Ya, pendengar setia dari dimanapun kalian berada. Tentunya dia dalam program Induk Informasi Edukatif 1 jam ke depan, mereka akan menemani kalian semuanya sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita lebih jauh nih ya dalam program Induk Informasi Edukatif, sebelumnya Mbak Raya sapa terlebih dahulu nih ya buat pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada, tentunya yang sedang beraktivitas di area perkantoran Kabupaten Musirawas. Hai, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya semangat dalam beraktivitasnya, selalu menjaga solidaritas dan kebersamaannya. Dan tentunya untuk selalu station ya di 97,1 FM Radio Darussalam, karena di pagi ini Mbak Raya akan berbagi informasi yang menarik, tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semuanya. Dan tak lupa juga nih ya buat OPD dan FKBD yang sedang beraktivitas di area perkantoran Kabupaten Musirawas, Mbak Raya ucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk bersarapan ya di pagi hari ini agar segala urusannya bisa terselesaikan. Dan tentunya untuk mengawali pagi kalian, untuk selalu station di 97,1 FM Radio Darussalam. Oke, pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada, di pagi hari ini di edisi Selasa 14 Februari 2023, tentunya dalam program Induk Informasi Edukatif kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Dinas Kementerian Agama. Ya, kita sapa terlebih dahulu nih ya bapaknya, yang bernama Bapak Abdul Ghani SIG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Boleh nih Pak sapa-sapa terlebih dahulu buat teman kerja atau keluarga di rumah ataupun sahabat-sahabatnya nih Pak. Boleh Pak sapa dulu terlebih dahulu. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Darussalam dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Musirawas dimanapun berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nah, Bapak Abdul Ghani ini biasa disapa siapa nih Pak? Bapak Abdul ya Pak atau Ghani? Oh, Bapak Ghani ya. Nah, Bapak Ghani ini bertugas di KUA Kecamatan Sukakarya, benar Pak? Benar. Oh, jauh ya Pak ya dari. Ya, lumayan. Nah, jabatan Bapak Abdul Ghani ini sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukakarya, ya Pak ya? Iya betul. Nah, alamat Bapak ini di Perunas Pakualam Muarabiti, Kecamatan Muarabiti, Kabupaten Musirawas. Ternyata jauh nih ya Pak ya dari tempat kerja dengan alamat tinggalnya Pak ya? Lumayan jauh. Apa Bapak ngekos atau gimana nih Pak? Rumah sendiri alhamdulillah. Rumah sendiri. Jadi pulang pergi ya Pak ya? PP ya benar. Iya. Nah, pendengar dimanapun kalian berada, tentunya di pagi ini kita akan berbagi informasi mengenai bimbingan perkawinan. Iya Pak ya? Oke, 97,1 FM Radio Darussalam yang dibacakan secara langsung dari kawasan Agromilitan Center Muarabiti Kabupaten Musirawas. Baik pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada, lebih jelasnya nih ya kita tanyakan kepada Pak Abdul Ghani ya, apa nih Pak yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan atau BINWIN ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. BINWIN atau bimbingan perkawinan ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pengantin maupun calon pengantin maupun yang sudah menjadi suami istri. Dia ada 3 macam, ada bimbingan
di usia sekolah atau berus, yang kedua bimbingan calon pengantin, yang ketiga adalah bimbingan atau piloting untuk keluarga yang sudah menikah. Nah, yang dimaksud dengan bimbingan di sini mengajarkan mereka seluk-beluk tentang perkawinan, tentang kesehatan, tentang yang berkaitan dengan rumah tangga, supaya rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan ya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, apa nih Pak manfaat dari BINWIN atau bimbingan perkawinan nih Pak? Ya, terima kasih. Manfaatnya sangat besar sekali, mengingat beberapa masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga ini sangat banyak sekali. Ada yang baru nikah sudah cerai, ada yang ribut KDRT, ada nikah yang tadinya tidak mengerti apa-apa sehingga bukan mengandalkan perasaan, bukan mengandalkan rasa cinta dan sayangnya, tetapi cinta ini mengandalkan hawa nafsu, sehingga pernikahan itu yang tadinya dicita-citakan, didoakan bersama untuk samawa, tetapi pernikahan ini banyak sekali yang kandas di tengah jalan. Oleh karena itu diadakanlah bimbingan perkawinan ini untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya Pak ya. Agar pasangan ini selalu sakinah mawaddah warahmah. Iya. Jadi sangat penting ya Pak ya. Sangat penting sekali. Adanya bimbingan perkawinan ini. Nah Pak, bimbingan perkawinan ini ada sejak kapan nih Pak? Dari dahulu atau baru-baru ini Pak? Bimbingan perkawinan ini sebenarnya sejak dulu itu ada, tetapi sifatnya intern di kantor KUA. Jadi dilakukan oleh KUA kepada calon pengantin, tetapi bukan yang sekarang ini sudah diinikan oleh pemerintah, diprogramkan melalui angkatan-angkatan 1, 2, 3 sampai berapa belas angkatan, difasilitasi. Nah, kalau dulu tidak seperti itu, inovasi daripada kantor KUA masing-masing untuk mengadakan bimbingan kepada calon pengantin, dan jumlahnya juga tidak sebanyak sekarang ini. Kalau sekarang ini caranya massal. Massal kadang digabung rami. Minimal berapa itu Pak? Minimal itu 20, yang terakhir-akhir ini 20 pasang. Itu dari bermacam-macam desa atau berbagai macam desa, satu kecamatan. Kadang satu kecamatan, 2 kecamatan digabungkan jadi satu tempat, dan diambillah pemateri yang berkualitas, yang tadinya sudah mendapatkan bimbingan juga, baik itu di kabupaten maupun di luar kabupaten, provinsi, sampai ada yang sampai di Jakarta. Iya. Bisa dikatakan bimbingan perkawinan ini seperti kayak sekolah ya Pak ya? Iya. Kalau seperti pelatihan, santren kilat lah ibaratnya. Ada bimbingannya, materinya, ada pemateri, jalan-jalan yang ingin menikah gimana gitu ya Pak ya? Iya, dari berbagai macam unsur, dari kesehatan, dari KUA, dari kepolisian, gitu. Jadi tentunya masih banyak lagi ya Pak ya? Iya, masih banyak. Jadi berbicara mengenai pernikahan ini nggak semudah yang kita bayangkan ya Pak ya? Tidak semudah. Memang membayangkan mudah, tetapi pelaksanaannya kadang-kala susah. Banyak rintangan dan cobaan. Banyak sekali. Dan juga di saat selesai menikah, dan juga banyak sekali cobaan dan rintangannya ya Pak ya? Banyak sekali, karena kalau kita tidak mengikuti suatu bimbingan perkawinan ini nih ya. Kadang salah langkah. Karena apa? Karena tadinya mereka ini cuma kenal di luarnya saja, dalamnya tidak kenal. Yang baik-baiknya saja yang kenal. Setelah menikah, yang buruk-buruknya itu akan muncul sendiri. Nah, kadangkala mereka ini tidak sanggup dan tidak mampu untuk menerima kekurangan-kekurangan itu. Jadi Bapak Abdul Ghani ini sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukakayan ya. Nah Pak, boleh nggak nih kasih tips gimana nih Pak cara mengenal perkawinan agar kedepannya itu keluarga kita bisa harmonis, atau gimana nih Pak? Atau ada langkah-langkahnya nih Pak? Ya baik, banyak langkah dalam hal berumah tangga agar rumah tangga itu menjadi harmonis. Yang pertama adalah perhatian. Perhatian dalam rumah tangga ini sangat dibutuhkan. Kenapa seorang istri,
seorang suami kadangkala terjadi curiga, terjadi salah paham, terjadi tuntutan-tuntutan karena perhatiannya itu kurang, baik itu suami maupun istri, sehingga terjadilah suatu perasaan bahwa tidak lagi cinta kepada saya. Karena perhatiannya kurang. Pada hakikatnya dalam rumah tangga itu dibutuhkan perhatian. Bukan dalam yang lain-lain. Iya, dari segi apapun perhatian. Udah makan belum atau gimana ya Pak ya? Yang kedua, saling menerima. Antara suami dan istri untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Yang ketiga, kasih dan sayang. Nah, kalau sudah ada perhatian maka timbullah kasih dan sayang antara suami dan istri. Kasih dan sayang ini akan timbul apabila perhatian itu penuh terhadap suami dan istri. Dan kasih sayang ini juga akan hilang apabila perhatiannya juga berkurang. Jadi tidak bisa jadikan suatu acuan tadinya pacaran lama sudah ada rasa sayangnya, karena rasa sayang dan cinta itu akan berkurang kalau seandainya perhatiannya berkurang juga. Nah, jadi pernikahan yang bagus itu adalah pernikahan yang menimbulkan rasa kasih dan sayang, bukan pernikahan yang mengandalkan suatu emosi. Nah, itu akan menghilangkan rasa kasih dan sayang. Yang ketiga adalah niat yang baik. Antara suami dan istri punya niat yang baik, menikah ini hanya semata-mata untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernikahan, kunci daripada pernikahan ya Pak ya. Jadi dalam suatu bimbingan itu harus disampaikan kepada calon pengantin ini ya Pak ya? Ya, harus disampaikan. Karena rahasia dalam rumah tangga itu ada pada perhatian, kasih sayang, dan niat yang baik tersebut. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak ya, mungkin dalam bimbingan perkawinan ini ada dasar-dasar dan kegiatannya. Kalau boleh tahu apa saja nih Pak dasar-dasar kegiatan dalam bimbingan perkawinan ini? Jadi kami dasar-dasar kegiatan bimbingan perkawinan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah. Yang ketiga, Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021, dan yang keempat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah. Nah Pak, mengenai bimbingan bagi remaja usia sekolah ini gimana nih Pak cara apalagi nih ya di masa sekarang nih kebanyakan nih anak-anak menikah di bawah umur. Iya, di bawah umur. Gimana itu Pak cara menyikapinya Pak? Ya, jadi kami selama ini sudah beberapa angkatan mengadakan bimbingan untuk remaja usia sekolah yang disingkat dengan BRUS. Jadi diambil dari sekolah-sekolah melalui gurunya, kepala sekolah dan murid-muridnya. Kita adakan di suatu tempat. Jadi untuk menghindari, kita ajari seluk-beluk tentang pernikahan. Kapan waktunya menikah? Apa akibat daripada suatu pernikahan apabila nikah di bawah umur? Nah, apa masalahnya, apa akibatnya, dan apa juga dampak positif dan negatifnya kita bicarakan di waktu BIMTEK tersebut agar mereka terhindar dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Iya, jadi pas lagi anak berusia 8 tahun, 11 tahun ini kan ya Pak ya, langsung kan bimbingannya ya? Ya. Jadi kita laksanakan itu kepada anak-anak sekolah, minimal itu paling muda itu kelas, kalau dihitung dari kelas 3 SMP, paling ya dengan anak SMA 1 sampai
3 itu jumlah mereka. Kita ambil, kita pilih jumlah yang telah ditentukan untuk dijadikan suatu bimbingan agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, nikah di bawah umur atau nikah dini, terus terjadi kecelakaan, pergaulan bebas. Nah, jadi banyak sekali rintangannya ya Pak ya. Jadi nikah sekarang itu minimal perempuannya berumur 21 ya Pak ya. Nikah untuk dari Kementerian Agama itu ditetapkan nikah paling rendahnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kurang. Jadi kalau bisa dikatakan di bawah umur 19 tahun itu tuh pernikahan yang dini ya Pak ya. Kayak lagu nih ya, pernikahan dini. Dan oke, pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada, tentunya kita beri sejenak. Nantikan informasi selanjutnya mengenai bimbingan perkawinan. Selalu station di 97,1 FM Radio Darussalam. Dan tentunya kita masih ditemani oleh dari Dinas Kementerian Agama, ditemani oleh Bapak Abdul Ghani SAG. Oke Pak, gimana, masih semangat ya Pak ya pagi ini? Semangat dong. Nah, pendengar dimanapun kalian berada, tentunya kita sapa pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Nizar ME Pin. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sebelumnya boleh nih Pak Bapak sapa-sapa terlebih dahulu buat teman di kantor, sahabat ataupun keluarga. Kami silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Darussalam. Mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, stamina, dan diberi kemudahan kelancaran bagi teman-teman lini lapangan, kader KB, PKK, Ibu bidan-bidan desa, semangat terus untuk kegiatan bersama. Tentunya para Pak Kua dan penyuluh agama mudah-mudahan berbahagia. Amin. Nah, pendengar, tentunya Bapak Nizar ini biasa dipanggil Bapak Nizar aja ya Pak ya. Nah, sebagai sekretaris dari Dinas Pelindung dan Penyuluhan Pelindung ya Pak ya. Pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, Bapak ini ialah sebagai pendamping catin atau calon pengantin ya Pak ya. Nah, oke, sebelumnya boleh nih Pak Bapak jelasin apa sih mengenai catin itu Pak? Ya, makasih. Jadi dalam rangka program nasional untuk menurunkan angka stunting secara nasional, sejak tahun 2018 itu penurunan stunting di Indonesia nasional itu kan lamban. Jadi maka pemerintah mengeluarkan peraturan, yaitu dari Menteri Perencanaan, lanjut didorong dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 untuk mempercepat penurunan stunting ini. Nah, sejak Perpres 72 itulah maka lahirlah Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Nah, Ranpasti itu sasarannya ada 4, yaitu pendampingan bagi calon pengantin. Calon pengantin itu mana yang berisiko nanti. Pendampingan bagi ibu hamil, pendampingan bagi ibu bersalin, dan pendampingan pada anak balita yang usia 0 sampai 5 tahun. Nah, masuk pendampingan ini adalah mendampingi bagi calon pengantin. Khusus kita bahas pagi ini calon pengantin. Gitu. Maka kami mengundang Pak Kemenak kemarin merger antara program bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu dilakukan setelah proses pendampingan calon pengantin. Nah, calon pengantin yang didamping ini calon pengantin yang berisiko. Risiko itu apa risikonya? Risikonya itu kalau dari segi umur, memang menurut undang-undang ditetapkan undang-undang perkawinan itu 19 tahun ke bawah yang berisiko. Berisiko sekali. Ya menurut undang-undang administrasi.
Tapi menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Keluarga Berencana Nomor 52 tahun 2009 itu, laki-laki itu yang lebih memadai, lebih sehat untuk keluarga itu usia 25 tahun ke atas. 25 tahun minimal. Kalau perempuan tuh usianya 20 tahun. 20 tahun, tapi dalam LC-MIL itu 22, jadi di atas 21. Iya. Jadi kalau di atas 22 itu udah pas nih, Udah pas. matang ya Pak? Ya, karena menurut kesehatan usia usia pinggul itu, pinggul wanita itu ketika usianya kurang dari 20 tahun, usia itu tadi, maka pembesaran panggul itu belum berjalan. Begitu umurnya udah 20 tahun, ukuran panggul itu sebesar kepala janin. Nah, itulah maka di awal yang kita cari ini adalah kesehatan. Jadi kalau calon pengantin dan nanti nikah hamil pada usia 20 tahun ke atas, artinya bayinya lahir akan bagus. Karena pintunya sesuai dengan kepala. Gitu. Nah, kalau di bawah 19 tahun itu tidak ini, makanya perkawinan boleh, tapi mungkin kehamilan itu tunda mungkin gitu. Jadi bisa dikatakan kalau menikah di usia dini itu bayinya itu stunting atau gimana gitu ya Pak ya? Mungkin pengaruh dengan yang Bapak sampaikan tadi nih ya? Bisa jadi itu salah satu risiko. Salah satu risiko ya. Nah selanjutnya Pak, apa sih manfaat mengenai pendamping catin ya atau pendamping calon pengantin ini Pak? Nah itu pertama dari manfaatnya pendampingan itu tadi, pertama diperoleh calon pengantin itu yang sehat. Yang sehat. Nah, sehatnya segi apa saja nih Pak? Sehatnya sehat psikologi, sehat jiwa, sehat fisik, sehat sosial, sehat ekonomi, sehat galau-galau. Makanya sudah pendampingan calon pengantin harus dibimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan waktu kami ikut acara di Tugu Mulia kemarin, ternyata ada manajemen keuangan di situ diajari. Berarti memang lengkap sehat tuh. Suatu perhatian tadi ya Pak? Iya, serius. Dikatakan Bapak Abdul Ghani tadi. Iya. Oke, jadi manfaatnya mungkin banyak juga ya. Banyak Pak, masalah kesehatan, terutama untuk dalam kesehatan dia bisa mencegah angka kematian ibu. Itu yang kita harus selamati dulu. Kan kesian keluarga baru, calon istrinya meninggalkan, kesian. Maka kita harus atasi karena angka kematian ibu lebih tinggi. Cara mengatasinya gimana nih Pak? Nah, untuk calon pendamping ini pertama mereka harus mendaftar dulu dalam LC-MIL. Oke, aplikasi atau aplikasi LC-MIL itu elektronik siap nikah, siap hamil. Jadi banyak sekali rintangan untuk menikah ya Pak. Harus diidentifikasi dulu. Kalau udah terdaftar, nanti bagi calon-calon pengantin yang berisiko baru tim kami mendamping. Gitu kalau tidak berisiko tidak langsung dia. Nah, yang berisiko tuh umurnya di bawah 20 tahun. Sudah tuh status gizinya kurang. Misalnya lingkar lengannya kurang dari 23 cm. Itu kekurangan gizi. Sudah tuh EMT itu perbandingan berat badan dengan tinggi badan. Kalau kurang dari 18 itu masuk kurang gizi. Dan terakhir anemi kurang darah. Karena ibu hamil di Indonesia ini pada umumnya kurang darah. Pada umumnya kurang darah, sejak remaja kurang darah. Karena itu masalahnya. Perempuan apalagi sering datang bulan itu kan. Nah itulah salah satu pemicu kekurangan darah itu sering keluar kan. Jadi untuk dari Bapak sendiri nih pendamping calon pengantin ada nggak Pak cara mengatasinya nih, gimana untuk kaum perempuan nih tadi? Jadi cara ngatasi itu tadi pertama dimasukkan dulu LC-MIL, didata dulu, diidentifikasi dulu faktor risikonya. Apakah calon pengantin ini umurnya di bawah 21? Pertama kalau ada umur 21 berarti berisiko. Nanti berisiko akan diatasi bagaimana edukasinya. Yang kedua status kesehatan, status kesehatan itu gizi tadi. Lihat berat badan, tinggi badan, labnya, keknya. Nah, apabila calon pengantin ini berisiko, maka dilakukan pendampingan cara ngatasnya. Nah, pendampingan ini 4 kali dilakukan, 4 tipe maksudnya. 4 tipe. Kalau seandainya kesehatannya itu tidak begitu parah, berarti dilakukan edukasi. Penyuluhan, informasi yang benar supaya dia siap nikahnya nanti siap dengan sehat gitu. Apabila kalau dia berisiko kurang gizi, harus dikasih makan tambahan. Nah, itu harus diskusi bagaimana makan tambahan cocok. Makan tambahan mengandung protein hewani. Itu ada kadar lemaknya harus cukup juga. Jangan ibu-ibu atau calon pengantin jangan takut gemuk. Tidak boleh calon pengantin gemuk harus diet, harus kurus, tidak boleh. Karena protein itu memerlukan lemak juga untuk pertumbuhan supaya anak tercegah dari stunting tadi. Jadi yang udah gendut nih kayaknya nikmatin aja. Yang penting sehat. Jadi nggak perlu kayak yang kurus, aduh perlu
Nah, kalau boros nggak perlu, perlu itu karena berisiko. Banyak banget syaratnya nih. Oh ya. iya. Nah, Jadi itu mau yang nikah kedua. sekarang itu kayaknya aduh malas ngurusnya kata Pak. Bisa nih Pak orang Ya, kalau berpikir seperti itu kan bisa. Pak. Tapi kalau calon pengantin ikut pendampingan, nanti ikut bimbingan perkawinan, insya Allah banyak Itu perubahan. baik untuk kedepannya ya, Pak, ya, karena bisa dikatakan. banyak pencerahan di situ. Iya, Kemarin iya. testimoni di Dukuh Mulyo sangat dukung sekali calon pengantin. Oke. Oh ternyata setelah pendampingan oleh Bu Bidan, oleh PKK dan kader KB, dilanjut dengan pendampingan perkawinan dengan Kemenak. Iya. Oh nampak banyak manfaat. Manfaatnya. Rugi bagi calon pengantin tidak ikut program masyarakat itu. itu juga mungkin antusias ya Pak ya. Iya, Mulai- antusias. Jadi tambah semangat, aduh kayak gini loh untuk pernikahan kedepannya yang baik, untuk menjadi Iya. keluarga yang sakinah, mawaddah dan Mawaddah warahmah, warahmah, amin. seperti Pak Abdul Ghani Iya. sampaikan tadi ya Pak ya. Oke, kita beralih ke pemateri pertama itu Bapak Abdul Ghani. Gimana Pak, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah Pak, kita tadi udah berbicara mengenai dasar-dasar kegiatan bimbingan perkawinan ya Pak ya. Nah lalu apa saja nih Pak program bimbingan perkawinan yang ada dalam Kementerian Agama ini Pak? Baik. Eh, Jadi program bimbingan perkawinan Kementerian Agama itu mm-mm. diantaranya sasaran strategis Iya. Dirjen Bimas Islam, Mm-mm. meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Mm-mm. dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan KUA. Iya. Sasaran kegiatannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan nikah dan rujuk Mm-mm. dengan indikator kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan nikah dan rujuk. Iya. Jadi saat ini di kantor KUA di Kementerian Agama itu ada istilahnya KUA revitalisasi. Revitalisasi. Jadi KUA revitalisasi ini KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama memiliki nilai lebih. Jadi nilai lebihnya di bagian apa? Yaitu fasilitas dan cara pelayanannya. Jadi pelayanannya baik itu fasilitasnya itu disiapkan Iya. untuk manfaat masyarakat supaya masyarakat mudah. Nah, jadi dalam hal baik itu cara daftar itu semuanya kita pakai online. Online semua. Iya, Jadi, boleh dari rumah, kalau boleh. kita mengikuti BIN atau bimbingan perkawinan ini melalui secara online semua ya Pak ya? Melalui online. Iya. Ah. Sampai seperti kata Bapak Nizar mengatakan melalui aplikasi ya Pak ya? Ya, Ya. resmi. Jadi pertama-tama itu melalui BIN dulu atau chatin dulu Pak? Chatin dulu. Chatin dulu baru Setelah BIN. proses pembimbingan selama 90 hari baru masuk bimbingan. Binwil itu 10 hari sebelum pernikahan Pak ya? Iya. Ya. Jadi kalau chatin ini kurang lebih sampai 3 bulan ya 3 Pak bulan, ya? 90 hari. Oke, lama ya Pak ya? Ya, itu mengatasi masalah tadi. Itu setiap minggu atau seminggu 3 kali atau gimana Pak pelaksanaan? Minimal rata-rata sebulan sekali. Sebulan sekali. Karena sekali. deteksi berat badan itu sebulan sekali bisa diukur. Cara mengikutinya itu secara online juga atau kita harus datang ke kantor atau gimana nih Pak? Nanti mereka didamping oleh kader KB. Oh, ada kadernya ya Pak ya? Kader KB langsung menyarankan mereka ke Bu Bidan, diperiksa Bu Bidan, sudah itu baru diintervensi oleh bertiga, Bu PKK, kader KB, dan Bidan. Oh, Ibu PKK yang dari desanya Dari itu desa, ya Pak ya? ya. Atau dari pemerintah desanya juga Ya. mengikuti ya Pak ya? Pada umumnya Ibu Kades biasanya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak ya, Ya. masih bersama Bapak Abdul Ghani nih. Iya, boleh. Nah, jenis-jenis tentang bimbingan perkawinan ini apa saja nih Pak? Mengenai jenisnya Pak? Jadi jenis-jenisnya itu ada 4 jenis. Iya. Yang pertama bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yaitu 61 angkatan kita laksanakan di kantor KUA dari Kementerian Agama Kabupaten Musirawas. Yang dimaksud dengan 61 angkatan ini gimana Jadi Pak? kita ini diadakan itu berbagai macam kecamatan di kecamatan-kecamatan. Jadi 61 kali. 61 Nah, dalam kali. 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. 14 kecamatan. Iya, 14 kecamatan. Yang kedua, bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah. Nah, indikatornya sebanyak 13 angkatan dalam Lebih setahun. sedikit ya Pak ya? Ya. Lebih sedikit. Yang ketiga, bimbingan perkawinan bagi calon mandiri 12 Iya. angkatan. Calon mandiri Itu ini apa Pak? ini Pak? sendiri.
Oh, diri Eh, sendiri. ya mengadakan sendiri. Ya. Ah. Jadi tidak perlu ada bimbingannya kayak gitu, Pak. Mandiri di sini oleh kantor KUA masing-masing secara mandiri. Oh, Maksudnya dilakukan di kecamatan. Kecamatan Masing-masing. masing-masing. Kalau yang Iya. kecamatan tadi yang 60 tadi dilakukan oleh kementerian. Ya, Iya, ya, kayak ada gitu kecamatan ya. masing-masing. Selanjutnya apa yang terakhir? Yang terakhir itu adalah bimbingan berupa piloting pusaka namanya. Itu piloting pusaka Sakinah. Itu 3 angkatan ditujukan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah maksimal 10 tahun setelah menikah. Oh, jadi waktu dia menikah belum ada bimbingan, tapi sesudah Ya, menikah dia mendapatkan bimbingan kayak kenapa gitu ya, harus Pak ya? dibimbing lagi? Karena banyak sekali Kerentakan. perceraian, kerentakan rumah tangga itu Update, ya. terjadi Biar waktu semakin update ya, Pak ya? usia pernikahan itu 10 tahun ke bawah. Iya. Rata-rata. Iya, iya. Ya, jadi Jadi- mungkin rasa kenalnya, rasa cintanya masih kurang. Masa udah 10 tahun masih Iya, kurang ya, masih Pak ya? kurang. Mungkin di atas 10 tahun itu sudah tua, nggak mau lagi cerai kan. Nggak mau Iya. lagi pisah kan. Jadi memang tinggi nih tuh Kementerian Dirjen Binmas Pak ya? Iya. Ya. Pak Kamarudin Pak ya? Iya. Itu menyatakan setahun itu cerai itu 95.000. Iya, Setahun. memang. Tambah Banyak lagi ya, Pak dengan ya? Iya. ditambah lagi dengan kemarin waktu terjadi ini kemarin tuh COVID. Nah, COVID itu Cerai memang juga? naik. Naik cerainya, Pak? Naik cerainya. Oh. Karena apa? Karena bapak-bapak itu kerjanya banyak yang di PHK, Oke. tidak boleh keluar rumah. Sama dikatakan Nah, kayak Pak Nizal tadi, sehat tentang ekonomi ya, Pak ya? Iya, sehat. Nah, itu. Sehat di ekonomi. Jadi Itu. di Memang harus masa disiapin ya. pandemi jadi rentan Rentan. dengan perceraian ya, Pak ya. Perceraian. Oke. Nah, kalau boleh tahu ditargetkan di Kabupaten Musirawas ini sendiri di tahun 2022 ada nggak nih, Pak, sampai berapa lah target perceraian yang ada di Kabupaten Musirawas ini tersendiri? Target capaian. Iya. Target Oke. capaian bimbingan Kementerian Agama itu 1.830 orang untuk peserta calon pengantin. Oke. 1.830 orang. Terus remaja, untuk target remaja terbimbing itu 390 orang. Oke. Terus Banyak nih ya. untuk pusaka Sakinah itu sebanyak 90 orang. Oke. Terus pendampingan keluarga itu sebanyak 24 kasus per 1 tahun. Iya. Nah, itu. Nah, Pak, kalau selanjutnya mungkin di Kemenang Kabupaten Musirawas ini dalam pelaksanaan bimbing atau bimbingan perkawinan ini pada tahun anggaran 2023 ini udah mencapai berapa nih, Pak? Jadi untuk anggaran tahun 2023 ini kita sudah melaksanakan 42 angkatan. Iya. Udah 42 banyak ya. angkatan, pesertanya sebanyak 30 orang dengan pelaksana 13 KUA kecamatan dalam Kabupaten Musirawas. Iya. Yang kedua, bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah itu sebanyak 13 angkatan dan pelaksanaan bimbingan calon pengantin metode mandiri tadi sebanyak 7 angkatan dilaksanakan 14 KUA kecamatan di Kabupaten Musirawas. Dan yang keempat, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi KUA kecamatan yang direvitalisasi tahun 2023 ini sebanyak satu, yaitu kecamatan Tugumulyo. Dikit ya, Pak ya? Satu, yaitu 2, yaitu kecamatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebanyak 12 angkatan, Iya. yaitu di kecamatan Tugumulyo. Tiap angkatan 30 orang peserta. Iya. Dan pelaksanaan bimbingan catit pengantin dengan metode mandiri sebanyak 5 angkatan, tiap angkatan 30 orang peserta. Iya. Itu Nah. dilaksanakan di Tugumulyo. Di Tugumulyo nih ya, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu ketika kita sudah melaksanakan bimbingan perkawinan ini, Pak, mungkin ada difasilitasi nih ya, Pak ya. Apa saja nih yang memfasilitasi ketika kita mengikuti bimbingan perkawinan ini, Pak? Ya, fasilitas-fasilitas dalam bimbingan perkawinan ini kita bagi Iya. peserta itu kita kasih sertifikat setelah terlaksananya bimbingan. Yang 2, kita kasih buku bacaan. Iya, Itu buku bacaan, mandiri ya. keluarga Sakinah, kita kasih konsumsi makan. Itu makan pagi, Iya. itu snack, terus sama Sarapan makan ya? pagi sarapan, Heeh. makan siang sama snacknya. Oke. Itu. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, dalam
bimbingan ini kita tidak pungut biaya, Hmm, gratis gratis bagi ya? mereka. Iya. Tapi kemarin udah diskusi dengan Pak Kemenak melalui Musrenbang. Ini Musrenbang sekarang Pak ya? Iya. Kemarin udah saya pesan dengan Pak Kemenak untuk dipantau melalui kuah-kuahnya agar desa tuh mengalokasi biaya perjalanan Iya. untuk calon pengantin. Oh, ada Bagus biaya itu ya. perjalanan ya, Pak ya? Dimasukkan di Musrenbang, diusung melalui desa. Iya. Jadi desa itu kan yang nikah tuh tidak banyak kan? Iya. Mungkin setahun ada 5, ada berapa. Ah. Nah, Kemenak ini cuma menyediakan akomodasi dengan peralatan untuk bimbingan aja. Iya. Tapi dari rumah ke kantor itu nggak ada transportnya. Oh. Nah, maka kalau bisa di merger kantor Kades, desa mengalokasikan dana desa untuk biaya Bagus perjalanan. sekali itu. Oh, Iya. Ya, Ah. itu kemarin diusulkan oleh Pak Kemenak. Ah. Mudah-mudahan para Pak Kua dan Pak Kades yang Iya. menyaksikan kita hari ini, Yang mendengarkan ya, Pak ya? mendengar ini lebih peduli dan Mudah-mudahan. memang benar-benar harus kita serius bersama. Iya. Karena bimbingan perkawinan ini menyelesaikan stunting tidak Kemenak saja. Iya. Di situ ada dinas kesehatan, ada dinas KB, Iya. ada Bapeda, Banyak sekali banyak ya, ada Pak ya? pemerintah dan pemerintah desa. Iya. Inilah kontribusi pemerintah desa. Jangan tidak manfaat. Antusiasnya Oh, besar sekali ya, Pak ya? harus tertulis dalam sejarah bahwa dia berpartisipasi dalam bimbingan perkawinan. Oke, Itu. wah. Lagian tambahan Keren. bagi calon-calon peserta ini, Iya, Pak. mereka itu tidak semuanya berada di sekitar kantor KUA, Iya. tempat bimbingan. Heeh. Ada yang jauh, ada yang nyebrang sungai, gitu Iya. kan? Apalagi di jalan pedesaan ya, becek. Pak Iya, ya? pedesaan. Daerah Jadi- Lakiton, Iya, ya. iya. Iya, jadi mereka ini STL. minat untuk mengikuti ini banyak yang agak ciut, agak kurang. Kenapa? kurang. Karena Transport tadi. Pak. transportnya jauh, Iya, transportnya ya jauh. jalannya jauh, ada yang harus bermalam dulu. Apalagi gitu kan. yang Ah. kurang update ya, Pak Iya. ya, yang nggak tahu aplikasi Iya. atau gimana, mungkin sinyalnya nggak ada. Iya. Yang Jadi bagus mungkin sekali sering kalau kan- tadi Ya ada udahlah, malas ini kayak gitu ya. kontribusi dengan Iya. Kades Mm-mm. untuk memberikan suatu transport bagi mereka itu Iya. sangat bagus sekali. Kita untuk doain Pak, mudah-mudahan tambah. Musrenbangnya diakomodir oleh Pak Amin, Kades. amin, Kita amin. tadi, amin. Supaya mereka ini Semoga tetap Iya. semangat. kepala Ya, desa jalan di Ini semua kameramen desa kita ini kan belum nikah. Iya. Ya? Sama dong kayak Apa mereka gue? ya. Nah, mudah-mudahan dong. Mudah-mudahan cepat dapat. Iya. Tapi satu Amin, saja. amin, Amin, amin. Tidak boleh lebih dari satu. Jangan dong, kan cuma satu ya, Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, yang terakhir mungkin kita yang boleh tahu materi apa saja nih yang berlangsung ketika kita melakukan bimbingan perkawinan ini, Pak. Jadi materi-materi dalam bimbingan perkawinan ini ada materi pokok, ada materi pelengkap. Jadi materi pokok ini mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Itu ya sebelum ikatan perkawinan Iya. dilaksanakan itu kita kasih persiapan apa-apa yang harus dipersiapkan untuk menuju keluarga sakinah itu Iya. setelah menikah. Yang kedua, mengelola psikologi dinamika perkawinan dalam keluarga. Jadi nanti diundang beberapa narasumber, baik itu dari KB, Iya. dari Kesehatan. kesehatan Iya. dan dari unsur-unsur Bapeda, yang lain, kata ya Bapak tadi Bapeda ya. yang lainnya. Iya. Terus memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Nah, ini sangat penting. Iya. Jadi dalam keluarga itu ya kadangkala terjadinya keributan dalam rumah tangga ini masalah keuangan ini tidak Iya. cocok. Ya, gara-gara kopi, Ekonomi Pak. Ya, tadi. atau lah habis kadang-kadang istri nggak dikasih apa-apa, mau tapi makan suaminya pengen istrinya Iya, cantik. iya, makannya mau Itu enak. tadi. Nah, Iya, Ah, benar-benar, gitu. Pak. Iya, Atau makan Mbak, enak. Mbak dia ada mau nikah tuh mungkin gitu ya. Iya. Belum ada jodohnya Oh, belum nih, ada Pak. jodoh. Dan Masih 22 nih, Pak. Ah, mantap. Tunggu, Pak, masih Udah masanya, ini. berarti udah masanya. terus Iya. yang keempat itu mempersiapkan generasi yang berkualitas. Iya, tentunya Yang untuk bagaimana yang anak-anak berkualitas ya, Pak, ya. tadi sudah disebutkan oleh Pak Nizar tadi. Iya. Terus yang kelima menjaga kesehatan reproduksi. Nah, tadi dari kesehatan juga. Iya, kan dari diberikan. dinas kesehatan. Materi pelengkapnya itu pretest, ada pretest. ada keterangan pretestnya juga iya, ya, Pak, ya? Ada pretestnya. Terus yang ke refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan catin. Apakah Iya. mereka paham, apakah tidak. Terus, nah materi pokoknya apa? Remaja yang sehat, Iya. ya sehat jasmani dan rohani. Terus ada lagi materi pelengkapnya. Tadi pretest tadi, Iya. materi clothing pusaka sakinah, ada
ketersediaan narasumber dan fasilitator itu Iya. materi-materi pelengkap. Jadi dalam banyak sekali bimbingan. materinya ya, Iya. lebih dari 3 ya Pak ya. Dari kesehatan, Iya. ada juga yang ngetes tadi Iya. ya. Iya. Itu dilaksanakan 2 sampai 3 hari. Iya. Nah, wow banyak nggak juga lama ya Pak ya. Iya, Jadi 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 memang- khasiat memang untuk yang jauh nih tadi bisa dikatakan memang ya Pak ya. diharapkan calon pengantin itu tidak terjadi gagal paham. Ah, iya. sasarannya. Jadi ibarat kata yang mudah mengingat ataupun yang sehat dalam berpikir tadi ya Iya, Pak ya kata iya. Pak tadi ya. Dan oke Pak, kalau untuk Bapak Nizar nih selanjutnya nih ya. Iya. Jadi harapan kedepannya apa nih Pak untuk Catin dan Binwin ini sendiri Pak? Ya, harapan kami dari Uh-uh. Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana, Ya. harapannya terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah. Mawaddah. Karena salah satu indikator bangga pembangunan Iya. keluarga itu Mm-mm. indikatornya keluarga yang sakinah mawaddah. Iya. Itu ada 6 indikator Iya. penilaian. Nah, kalau keluarga sakinah udah terbentuk, maka dapatlah generasi-generasi yang berkualitas, Kualitas untuk yang kedepannya ya, Pak. mempunyai daya saing, yang Iya. cerdas dan yang kokoh. Itu harapan Oh, kita oke. kan? Itu harapan kita semua ya, Pak, iya, ya, untuk karena generasi tahun kedepannya. 2045 nanti Indonesia dalam suasana Indonesia emas ya, generasi Oke. emas. Oke. Artinya kalau generasi emas itu diperkirakan yang usia produktif itu di bawah usia 50 ya, sampai 20 itu lebih dominan nanti di tahun 2045. Dia merupakan menanggung orang tuanya dan yang lebih bawah, Iya, lebih iya. muda itu. Mm-mm. Itu rasionya 100 berbanding 46 Wow. rasionya. Iya, iya. Itu berarti kita sedang jaya-jaya. Iya. Kalau tidak dikendali masa generasi emas itu, jadi apa negara kita? Oke. Itu. Jadi tidak ada yang namanya generasi emasnya ya Pak ya? kalau Iya, gitu ya? makanya sasaran kita pertama menurunkan angka kematian ibu, yang kedua menurunkan stunting. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya untuk Bapak Abdul Ghani sendiri, apa nih Pak harapan kedepannya mengenai Binwin ini tersendiri Pak? Ya. Jadi harapannya itu mengenai Binwin ini supaya dan kedepannya Iya. bisa berjalan lancar, kesadaran Hmm. masyarakat juga dalam hal mengikuti Binwin ini dilaksanakan secara berkesinambungan Iya. dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, Hmm. keluarga yang sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diharap-harapkan bisa memajukan negara Republik Indonesia, Amin. Surat Ayun. negara yang maju. Iya, Tetap itu bersaing harapan di untuk kita dunia. semuanya nih warga yang jelas, Indonesia. yang jelas lagi itu anak keturunan yang kurata ayun. Iya. Menunjukkan Iya. hati. Iya. Nah, Pingin kan, Mbak Dia kan pingin kan? iya Anak dong. kurata ayun. Tapi belum tahu kapannya, tapi pingin. Lalu jalan belum? Belum. Nanti kita cari ya Pak ya. Iya, mumpung di sini ya. Iya. Saksi lah tuh. Dan akhir pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada, mungkin itu saja informasi kita mengenai bimbingan perkawinan dan Pendampingan. pendampingan calon pengantin ya. Terima kasih itu Bapak Nizar atas Terima kasih. materi yang telah disampaikan nih Pak dan wawasannya. Semoga kedepannya para pendengar setia Radio Salam di mana mereka berada bisa mendengarkan ya Pak, bisa Amin. berkonsultasi. Ya, ya. Dan juga untuk Bapak Abdul Ghani, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan. Semoga kedepannya nih ya masyarakat Kabupaten Musirawas lebih mengenal ya dan juga lebih tahu bagaimana langkah-langkah cara perkawinan yang baik untuk kedepannya ya Pak ya. Tidak gagal paham. Iya tentunya. Baik pendengar, Mbak Rega juga sebelum undur diri. Apabila ada salah kata asal ucap, Mbak Rega mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.